Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa pelita hati yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran Allah menyebutkan sabar itu 3 tingkatan. Yang pertama, sabar di dalam melaksanakan kefarduan atau kewajiban. Artinya kita dalam melaksanakan kefarduan, melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu membutuhkan kesabaran. Oleh karena itu, sabar di dalam melaksanakan yang fardu atau sabar di dalam taat ini tergolong menjadi 3 bagian. Yang pertama, sabar sebelum melaksanakan taat. Kemudian yang kedua, sabar ketika melaksanakan taat. Dan yang ketiga, sabar setelah kita melaksanakan taat. Yang pertama, sabar sebelum taat. Artinya apa? Sebelum kita melaksanakan ketaatan, sebelum kita melaksanakan kefarduan, ini memerlukan kesabaran. Bagaimana sabarnya itu adalah dengan niat yang baik. Umpamanya kita ingin melaksanakan sholat fardu atau kita ingin melaksanakan daripada baca Al-Quran, ini memerlukan niat yang bagus. Kita melaksanakan sholat fardu, menjunjung perintah Allah. Kita melaksanakan baca Al-Quran, melaksanakan daripada perintah Allah, melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, dengan niat yang bagus ini berarti kita mampu sabar di dalam memulai daripada taat. Banyak orang yang ketika memulai taat mereka sudah tidak bisa sabar. Ketika ingin melaksanakan sholat, niat mereka bukan karena Allah, mungkin karena manusia, mungkin karena mertua, mungkin karena ada tamu dan lain sebagainya. Berarti mereka tidak bisa sabar sebelum taat. Ketika mau baca Quran, niatnya supaya didengar orang bagus, supaya didengar orang ini, supaya dipuji dengan bacaan itu tadi. Nah, berarti dia belum mampu sabar sebelum memulai taat. Yang kedua, sabar ketika dalam taat. Ketika kita melaksanakan yang fardu, melaksanakan sembahyang fardu, kita dituntut untuk sabar melaksanakannya. Melaksanakan rukun-rukun sholat, melaksanakan sunnah-sunnah sholat, meninggalkan yang makruh-makruhnya, bahkan meninggalkan yang membatalkannya. Ketika kita baca Al-Quran, tentulah kita baca Al-Quran sesuai dengan pelajaran tajwid, panjang pendeknya, makhrajul hurufnya, tasdid-tasdidnya, idgham, ikhfa dan lain sebagainya. Dalam baca Quran memerlukan kesabaran. Banyak orang ketika baca Quran mereka tidak mampu sabar dalam melaksanakannya. Sehingga apa? Baca Quran, baca Yasin, sebentar, 2 menit, 3 menit sudah selesai. Padahal surah Yasin itu banyak daripada ayatnya, banyak daripada hurufnya. Nah, ini memerlukan kesabaran kita di dalam melaksanakan ketaatan itu. Dalam berpuasa memerlukan kesabaran dalam melaksanakan puasa. Di dalam ibadah haji, ibadah umrah dan lain sebagainya, ini sangat memerlukan daripada kesabaran. Kalau kita tidak sabar dalam melaksanakan ketaatan ini, maka akan pahalanya tidak sempurna dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang sering kita terjadi di masyarakat itu ketika membaca dalam hadis Rasulullah yang artinya barang siapa setelah selesai sembahyang membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 33. Nah, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga genaplah 33 99 tambah 1 menjadi 100. Apa kata Rasulullah yang membaca ini setelah selesai sembahyang fardu? Ghufirat dzunubuhu wa in kanat mislu zabadil bahri, diampunilah dosanya sekalipun banyaknya seperti buih yang ada di lautan. Nah, tentunya orang yang akan mendapatkan ampunan dosa sebanyak buih yang di lautan itu membacanya dengan sabar, tenang. Cukup 33, kemudian bacaannya pun pas juga. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagian daripada taat itu adalah sabar setelah taat. Setelah kita taat, setelah kita melaksanakan ibadah, itu dituntut kita sabar. Apa sabar setelah taat itu? Artinya kita tidak merasa ujub terhadap diri kita, tidak bangga terhadap diri kita tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah kita semata-mata limpahan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang asalnya sedekahnya banyak, tetapi pahala sedekah mereka hancurkan dengan sifat ujub, dengan sifat riya, sehingga pahala mereka tidak dapat sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan yang pertama adalah daripada sabar dalam fardu, sabar dalam taat. Bahkan orang yang bisa sabar dalam taat ini, Allah angkat derajatnya 300 derajat. Kemudian yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Bagi orang yang bisa sabar dalam meninggalkan kemaksiatan ini, Allah angkat derajatnya menjadi 600 derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu adalah sabar terhadap musibah, sabar terhadap bala. Nah, bagi orang yang mampu sabar terhadap musibah, bala yang Allah timpakan kepadanya, maka dia akan mendapatkan dinaikkan derajatnya di hadapan Allah, yaitu 900 derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa pelita hati yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan iman kita, dalam hadis Rasulullah, al-imanu nisfani, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Iman itu adalah dua belah, kata Rasulullah. Satu belah jadi satu. Nah, sebelahnya ini, kata Rasulullah, adalah sabar, dan sebelahnya ini adalah syukur. Barang siapa yang bisa menghimpunkan keduanya, sabar dan syukur, maka sempurnalah daripada imannya. Mudah-mudahan tausiah pada kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita bisa sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar terhadap musibah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.